Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 211, Menyembunyikan Kekuatan. Tab. Melihat mereka berdua memasuki tangga tanpa ragu, Lin Yun menghela nafas dan memberi isyarat pada Han Jiang untuk membantunya tetap memperhatikan yang lain. Tugas mereka saat ini adalah memastikan tidak ada orang yang melewati tempat ini. Ilusi yang dilihat Lin Xiao benar-benar berbeda dari sebelumnya. Namun, dia memilih untuk memecahkannya dengan sangat cepat karena tidak ada gunanya dia tinggal lama di sini. Dia mendapati dirinya kembali ke tangga dan melangkah maju, menghadapi lebih banyak ilusi pada saat yang bersamaan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Setelah melihat Lin Xiao berhenti di langkah keempat lalu melompat mundur dengan keringat di dahinya, Lin Yun dan Han Jiang sama-sama tertegun. Saudaraku, kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana mungkin? Han Jiang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saat itu, bahkan langkah kedua dan ketiga sudah membuat orang kagum tapi Lin Xiao mencapai keempat. Lin Xiao melihat tangga dan hanya tersenyum. Untuk seseorang seperti dia yang telah menjalani kehidupan yang keras sejak muda, apa yang bisa membantunya untuk bertahan hanyalah keinginannya. Lagi pula, menghadapi orang-orang kuat yang ingin membidik hidupnya dan menindasnya sejak dia masih muda hanya karena dia adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki siapapun untuk mendukungnya. Setiap langkah mewakili tahapan yang berbeda. Kalau tidak salah, seperti ini. 1. Tahap latihan tubuh. 2-3. Pendirian yayasan. 4-5. Tahap inti emas 1. 6-8. Tahap inti emas 2. 9-10. Inti emas tahap 3. Han Jiang telah belajar tentang tangga dari buku-buku dan secara alami mengerti bahwa orang normal yang hanya pada tahap latihan tubuh hanya bisa berharap melewati tahap pertama. Tapi sekarang, di depannya, Lin Xiao telah membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan mental yang mirip dengan kultivator panggung inti emas. Yah, belum sejak Lin Xiao gagal di tangga tapi sudah dekat. Lin Xiao mengabaikan tatapan kagum di wajah Han Jiang dan kemudian menoleh untuk melihat putri Lan Yihua. Dia masih berjalan maju dan sekarang telah mencapai tahap kelima. Matanya dipenuhi dengan tekad dan semangat juang. Bahkan jika dia lemah, dia memiliki hati yang kuat yang mampu menahan banyak kesulitan. Dicemooh sejak muda dan selalu dibandingkan dengan adik perempuannya yang berbakat, putri Lan Yihua selalu tahu bahwa dia kurang berbakat. Tapi jadi apa? Dia akan menjadi orang yang menentukan nasibnya sendiri dan tidak pernah membiarkan orang lain menentukan masa depan seperti apa yang dia miliki. Itu adalah sumpahnya pada dirinya sendiri. Melangkah. Berjalan ke depan, putri Lan Yihua berhenti di anak tangga ketujuh sebelum dia terlempar keluar. Ada kilatan samar di matanya. Namun, setelah dia menutup matanya sejenak, itu menghilang. Han Jiang benar-benar terdiam. Jika dia kaget karena hasil Lin Xiao, dia sudah merasa kaget tidak masuk akal karena hasil putri Lan Yihua. Tidak ada metode yang jelas untuk melatih hati dan juga mental mereka. Untuk dapat mencapai hasil itu, apa yang telah mereka alami dalam hidup mereka. Wen Renyu, yang berencana diam sepanjang waktu, memang merasa dirinya tidak mampu berbicara. Hasil mereka terlalu luar biasa. Kalian juga bisa mencobanya jika mau, kata Lin Xiao ramah, membangunkan mereka dari kebodohan mereka. Ini bagus. Mereka bertiga bergantian mencoba tetapi hasilnya di bawah standar. Mereka hanya melewati anak tangga pertama dan bertahan beberapa lama di anak tangga kedua sebelum mereka terlempar keluar dari tangga. Itu adalah hasil standar yang bisa dicapai oleh banyak orang lain di body training stage. Dibandingkan denganmu, tidak ada yang istimewa, kakak. Lin Yun mengerutkan kening. Lin Xiao mengangkat bahu. Kondisi mental akan mewakili tahap yang dapat Anda capai. Kecuali jika Anda dapat mencapai langkah kedua, Anda tidak boleh melakukan terobosan ke pendirian yayasan. Mendengar itu, mereka semua menoleh untuk melihat Lin Xiao dan Lan Yihua. Bukankah itu berarti jika keduanya memiliki kekuatan yang cukup dan juga ki, mereka dapat segera membuat terobosan tanpa perlu takut kondisi mental mereka tidak akan cukup kuat? Tidak adil.
Sementara mereka merasa ingin mengeluh, Lin Xiao hanya tertawa. Dia akan terus bercanda ketika Lin Hu memperingatkannya. Seseorang akan datang. Siapa? Lin Xiao melirik ke satu arah dan melihat sosok berjalan masuk. Matanya membelalak saat pria itu akhirnya mendekat. Penatua Wang. Pria itu, Wang Jun, menatap Lin Xiao dengan emosi yang rumit. Setelah melihat bocah itu baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Sepertinya kamu entah bagaimana berhasil lulus ujian dengan mudah, bocah. Penatua Wang, kamu bilang akan bertemu kami lagi di hutan Longyin. Tapi itu sudah ada di Akademi Naga Matahari ketika kamu akhirnya keluar, rengek Lin Xiao. Wang Jun tersenyum pahit. Bukannya aku tidak mau datang dan memenuhi janjiku, tapi aku tidak bisa. Ada beberapa hal yang harus aku tangani. Ngomong-ngomong, selamat untuk melewati 3 bulan pertama dan resmi menjadi murid di Sun Dragon Academy. Lin Xiao menyeringai. Apakah itu berarti aku bisa belajar keterampilan sekarang? Kamu sudah lulus examination grounds, kan? Kamu punya waktu 3 jam di lantai pertama dan kamu bisa memilih skill dari sana. Baiklah. Menyapu pandangannya kedua orang lainnya dalam kelompok itu, mata Wang Jun tertuju pada Putri Lan Yihua untuk beberapa saat lagi. Yang mulia, bagaimana Anda bisa meminta Putri Lan Yihua untuk tinggal dengan pembuat onar seperti Anda? Pengacau. Putri Lan Yihua tersenyum mendengar nama panggilan yang dimiliki Lin Xiao. Kedengarannya sangat cocok mengingat bagaimana Lin Xiao telah menciptakan banyak masalah bagi para pangeran di sini. Bahkan Han Jiang merasa ingin setuju. Tapi karena dia telah memutuskan untuk mengikuti Lin Xiao, dia memutuskan untuk menjaga wajah pemimpinnya. Lin Xiao mengerutkan bibirnya. Dia calon istriku, Penatua Wang. Bab 212, Uji Coba Hutan 1. Apa? Wang Jun tertegun oleh pernyataan tiba-tiba Lin Xiao. Setelah melihat betapa seriusnya dia benar-benar terkejut. Itu. Aku belum setuju. Tapi kamu akan melakukannya. Putri Lan Yihua mengatupkan bibirnya dan menolak berbicara lebih banyak dengan Lin Xiao. Melihatnya seperti itu, Lin Xiao tidak berdaya tetapi dia tidak mencoba melakukan apapun di luar batas. Dia memandang Penatua Wang dengan rasa ingin tahu. Benar, apa yang kamu lakukan di sini, Penatua Wang? Saya di sini sebagai salah satu guru. Karena Anda telah melewati 3 bulan pertama, Anda sekarang dapat memilih kelas manapun yang ingin Anda hadiri dan guru Anda sebelumnya hanya akan mengajar kelas Ki dasar dan bukan yang lain. Juga, Anda mungkin ingin menunggu sampai kamu menyelesaikan percobaan hutanmu sebelum kamu menggunakan kesempatanmu untuk memasuki paviliun buku. Uji coba hutan, Lin Xiao bertanya dengan bingung. Ini adalah ujian yang diadakan 2 kali setahun dan semua murid bisa datang. Dalam ujian ini, kamu akan memasuki hutan dan kemudian belajar bagaimana bertahan hidup di sana dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Binatang apapun yang kamu kalahkan, kamu dapat mempertahankan intinya dan menggunakannya untuk berlatih. Mata Lin Xiao berbinar. Selain Spirit Stone, sumber ki lain yang digunakan banyak orang adalah Biscore. Tentu saja, jika mereka tidak ingin menyerapnya secara langsung, mereka selalu dapat menukarnya dengan batu roh atau koin emas tergantung harganya. Jadi mulai sekarang, kamu perlu mengerjakan pengetahuan teoretismu. Penatua Wang menghela nafas. Setelah mengingat hasil buruk Lin Xiao, dia merasa pengajarannya selama beberapa bulan sebelum Lin Xiao memasuki kota Feng Yi sia-sia. Bocah ini benar-benar tidak mempelajari sesuatu yang penting selama periode waktu itu. Mendengar kata teoritis, wajah Lin Xiao berubah. Dia hampir mengutuk dengan keras tetapi memilih untuk menelan kata-katanya dan menundukkan kepalanya. Putri Lan Yihua menepuk pundak Lin Xiao. Kita akan bekerja sama, oke? Iya. Wang Jun menatap mereka berdua. Jika dia tidak salah, pengetahuan teoretis Putri Lan Yihua bagus, bukan? Satu-satunya alasan mengapa peringkatnya rendah kali ini adalah karena dia sengaja mengosongkan lembarannya untuk sebagian besar dari mereka. Dia memandang Lin Xiao dengan kasihan karena dia tahu bahwa bocah itu harus belajar banyak jika dia ingin mengejar ketinggalan. Setelah berbicara lebih banyak dengan Lin Xiao, Wang Jun pergi. Di sisi lain, Lin Xiao bertemu dengan yang lain setelah mereka menyelesaikan peringkat mereka dan diselesaikan dengan peringkat mereka saat ini.
Lin Xiao membuat mereka semua mencoba tes mental. Baik Sui Wenyan dan Fan Ling berhasil mencapai langkah ketiga tetapi Xia Ye hanya melewati langkah pertama. Lu Jian juga hanya melewati langkah pertama dan tidak bisa bertahan lama untuk langkah kedua. Kesembilan dari mereka kemudian kembali ke asrama mereka saat mereka mengatur jadwal mereka untuk hidup mereka di akademi. Syukurlah, akademi mengizinkan mereka memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan dan tidak ada aturan ketat atau semacamnya kecuali fakta bahwa mereka tidak dapat membunuh siswa lain. Kecuali untuk pelatihan di lapangan di bawah guru sadis itu, yang belum mengubah metode pelatihan, mereka semua memiliki kebebasan untuk kelasnya. Lin Xiao dan yang lainnya berjalan ke beberapa kelas yang lebih menarik untuk dipelajari. Tentu saja, Lin Xiao akhirnya harus membaca banyak buku untuk menutupi pengetahuannya yang buruk. Kakaknya telah memberitahunya bahwa seorang kaisar tidak mungkin memiliki pengetahuan yang buruk. Jika dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup, dia hanya akan berakhir sebagai kaisar boneka. Dia jelas tidak menginginkan itu. Persis seperti itu 3 bulan berlalu dengan cepat. Waktu untuk uji coba hutan semakin dekat. Sementara itu, Lin Yun mendapat kesempatan untuk mencoba membuat obat mandi sekali lagi. Kali ini, targetnya adalah Xia Ye bersama 2 lainnya. Berkat mandi obat, kekuatan fisik mereka melonjak. Padahal, mereka tidak mau mengingat proses yang menyakitkan itu. Bagaimana kamu punya begitu banyak obat? Lu Jian tercengang saat melihat Lin Yun memasukkan pil ke mulutnya dengan mudah. Lin Yun mengangkat alisnya. Aku seorang alkemis. Kamu apa? Melihat ketidakpercayaannya, Lin Yun hanya tersenyum nakal. Dia melihat saudaranya untuk mendukung karena itu adalah kebenaran. Lin Xiao mengangguk. Iya, keduanya adalah alkemis baru yang lulus ujian belum lama ini. Ngomong-ngomong, di mana lokasi uji coba hutan? Oh, di sana. Kalau begitu ayo pergi. Saat kelompok mereka sampai di pintu masuk uji coba hutan, ada beberapa siswa lain yang sudah membentuk kelompoknya. Sebagian dari mereka mengikuti sang pangeran tetapi ada juga yang membentuk kelompoknya sendiri tanpa mempedulikan sang pangeran. Lagi pula, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengikuti sang pangeran jika mereka tidak mau. Lin Xiao memperhatikan Pangeran Lin Kai dari kejauhan. Sejak pertempuran di arena, Pangeran Lin Kai sangat membenci Lin Xiao. Namun, dia tidak mampu mengalahkan Lin Xiao dan karena itu, dia tidak mencoba mengolok-olok dirinya sendiri lagi dan hanya menonton dari kejauhan dengan kebencian membara di matanya. Apakah menurutmu dia akan mencoba melakukan sesuatu dalam persidangan? Tapi kurasa dia tidak akan bisa mengalahkanku. Lin Xiao bertanya seolah menyatakan fakta. Sui Wenyan menyipitkan matanya. Hati-hati. Saya akan. Semua orang berkumpul di sini. Seorang guru memandangi sekelompok siswa yang telah berkumpul di pintu masuk dan mengangguk. Sebelum masuk hutan percobaan, kamu harus membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang. Tentu saja, kamu bisa berkolaborasi dengan kelompok lain tapi begitu kamu masuk hutan, kamu akan dikirim ke tempat yang berbeda. Kamu mungkin tidak bisa bertemu dengan kelompok yang Anda inginkan dengan mudah. Teleportasi acak. Lin Xiao bergumam pada dirinya sendiri saat matanya menyala. Bab 213, Uji Coba Hutan 2. Semua orang berkumpul di sini. Seorang guru memandangi sekelompok siswa yang telah berkumpul di pintu masuk dan mengangguk. Sebelum masuk hutan percobaan, kamu harus membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang. Tentu saja, kamu bisa berkolaborasi dengan kelompok lain tapi begitu kamu masuk hutan, kamu akan dikirim ke tempat yang berbeda. Kamu mungkin tidak bisa bertemu dengan kelompok yang Anda inginkan dengan mudah. Teleportasi acak. Lin Xiao bergumam pada dirinya sendiri saat matanya menyala. Tugasmu hanya untuk bertahan hidup di hutan. Apakah kamu sibuk berburu atau hanya mencoba untuk membiarkan hari-hari berlalu? Kamu dapat melakukan semuanya tanpa perlu khawatir tentang hal lain. Batas waktunya adalah 30 hari dan selama periode waktu ini, Anda harus menghadapi binatang buas di hutan karena kami tidak tahu jenis binatang apa yang mungkin Anda temui. Kekuatan binatang itu berkisar dari peringkat 1 hingga peringkat 4. Jika kamu kurang beruntung, kamu mungkin bertemu dengan binatang yang kuat itu. Para siswa menarik napas dalam-dalam ketika mereka mendengar apa yang dikatakan guru.
Mereka semua sebagian besar masih berada di tahap pelatihan tubuh atau pendirian yayasan. Namun, guru itu meminta mereka untuk bertarung melawan bis peringkat 4 yang memiliki kekuatan sebanding dengan tahap inti emas. Bukankah mereka hanya menyiratkan mencari kematian seperti ini? Kalian semua akan diberi tanda. Jika kalian menemukan diri kalian dalam bahaya, hancurkan itu dan pastikan kalian tidak akan mati secepat itu. Kami semua perlu waktu untuk masuk ke tempat kalian untuk menyelamatkan kalian, sang guru menyapu pandangannya ke arah para murid. Hanya ada satu hal yang perlu kamu ingat, utamakan keselamatanmu. Iya. Mata Lin Xiao menyipit ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan guru itu. Sepertinya perjalanan mereka tidak akan mulus di hutan percobaan karena ada banyak binatang buas dan sebagainya yang menunggu mereka. Kita perlu membagi menjadi 3 kelompok, kata Lin Xiao sambil melihat yang lain. Aku akan pergi dengan Putri Lan Yihua. Yang lain terdiam mendengar kata-katanya. Sepertinya tidak peduli apa, dia ingin tinggal bersamanya. Baik, mereka akan membiarkannya begitu saja. Aku akan pergi bersamamu, kata Sui Wenyan. Kamu membutuhkan seseorang yang lebih kuat untuk membantu melindungimu dan aku yakin aku cocok dengan kategori itu. Baiklah. Adapun 2 kelompok lainnya. Fan Ling akan pergi dengan Lin Yun dan Xia Ye. Han Jiang, Lu Jian, dan Wen Renyu akan berada dalam satu kelompok. Bagaimana dengan ini? Setelah menghabiskan 3 bulan terakhir dalam pelatihan pahit, Han Jiang dan Lu Jian keduanya telah maju ke pelatihan tubuh peringkat 10. Xia Ye juga telah maju, tapi dia masih di pelatihan tubuh peringkat 9, peringkat lebih rendah dari 2 lainnya. Fan Ling mengangguk. Cukup adil, aku akan melindungi Xia Ye. Bagus. Ayo pergi. Mereka semua bergerak dalam kelompok 3 orang dan memasuki hutan secara bergantian. Ada beberapa siswa yang masuk sebelum mereka, tetapi ketika mereka memasuki hutan, mereka benar-benar sendirian. Melihat sekeliling mereka, itu tampak seperti hutan yang tidak dikenal dan aroma air masuk ke hidung Lin Xiao. Saya lebih nyaman di lingkungan seperti ini. Setelah menjalani sebagian besar hidupnya di dalam hutan, Lin Xiao merasa senang bisa memasuki hutan lagi. Sayangnya, tugas mereka di sini bukan hanya melihat-lihat dan menikmati pemandangan. Mereka harus berjuang dan berperang karena hutan ini berbahaya. Kita harus mencoba berkumpul kembali. Mengambil geokomunikasinya, Sui Wenyan menghubungi yang lain. Mereka semua tidak tahu di mana mereka berada. Namun, Fan Ling dekat dengan sungai, jadi kita mungkin bisa bertemu dengannya jika kita bisa menemukan sungai itu. Lin Xiao mengangguk. Kalau begitu ayo pergi ke sana. Oke. Desir. Bepergian di hutan, Lin Xiao tetap waspada. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sebelum matanya melihat seekor binatang tidak jauh dari mereka. Aura di sekitar binatang itu memberi tahu mereka bahwa itu sudah berada di peringkat 3. Sui Wenyan mengerutkan kening. Apakah kamu mau? Ayo kita berolahraga. Iya, desir. Dengan pikiran, Lin Xiao menghilang dari posisinya dan kemudian muncul kembali di dekat binatang itu. Putri Lan Yihua tercengang saat melihat ini. Gerakan instan semacam itu dikategorikan sebagai skill lanjutan. Tampaknya Lin Xiao dengan jelas menunjukkan belas kasihan ketika dia melawan Pangeran Lin Kai saat itu. Mengaum. Sebuah pedang muncul di tangan Lin Xiao saat dia mengayunkannya ke arah binatang itu. Setelah satu raungan yang menyedihkan itu, leher binatang itu disembelih dan darah menyembur keluar. Melihat pemandangan itu, Lin Xiao mengangguk puas. Ini terasa jauh lebih baik daripada hanya bersembunyi di perpustakaan dan belajar banyak hal tentang teori. Setelah disiksa selama berbulan-bulan, dia merasa sangat baik. Putri Lan Yihua dan Sui Wenyan tiba di sisi Lin Xiao. Melihat binatang yang jatuh itu, Putri Lan Yihua mengatupkan bibirnya. Kenapa kamu juga menyembunyikan kekuatanmu? Jika aku sudah menunjukkan kekuatan penuhku sejak awal, lawanku tidak hanya 2 bocah ingusan itu tapi juga 2 pangeran lainnya, jawab Lin Xiao dengan tenang. 2 pangeran lainnya lebih tua dan mereka dekat dengan Golden Core Stage. Apa menurutmu aku akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka jika aku melawan mereka sekarang? Tidak. Lin Xiao tersenyum saat melihat tatapan mata Putri Lan Yihua. Ayo, aku juga ingin melihat kekuatanmu. Di sini.
Para guru tidak mengawasi terlalu dekat. Lagi pula, mengapa menurutmu ada risiko kematian? Bab 214, Uji Coba Hutan 3. Para guru tidak akan memanjakan mereka seolah-olah mereka adalah tuan muda yang tidak bisa berbuat apa-apa selain mengandalkan mereka. Selain itu, cara terbaik untuk mengasuh para jenius adalah dengan menempatkan mereka dalam bahaya dan membiarkan mereka mengandalkan diri mereka sendiri untuk bertahan hidup. Jika mereka cukup pintar dan tahu bagaimana menggunakan kekuatan mereka dengan baik, hutan ini tidak akan berarti apa-apa. Tentu saja, mereka juga harus belajar bagaimana mengukur kekuatan lawan mereka sehingga mereka tidak mencoba mengadili kematian mereka sendiri dengan menantang lawan yang lebih kuat di depan mereka. Benar sekali. Kalau begitu biarkan aku bertarung di pertarungan berikutnya. Tentu. Lin Xiao memimpin yang lain untuk berkeliaran lagi. Dia menggunakan akal sehatnya untuk menemukan jejak air tetapi hanya ada sedikit jejak. Saat berada di hutan, skill bertahan hidupnya tidak akan kalah melawan para veteran. Ada jejak gerombolan di depan. Berdasarkan jejak, ada 2 spesies. Lin Xiao berhenti dan melihat ke tanah. Dia membenci gerombolan karena jumlah mereka lebih dari cukup untuk menginjak-injak mereka semua. Putri Lan Yihua juga berhenti. Kemudian, kita akan berbalik. Langkah kakinya cukup baru, jadi seharusnya tidak sejauh itu. Jika kita mengambil arah yang berbeda, kita tidak boleh menabraknya. Oke. Dari belakang, Sui Wenyan mendengarkan Lin Xiao dengan kagum. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Lin Xiao tidak lebih dari seorang udik desa yang cukup beruntung untuk bertemu dengan warisan kaisar. Karena warisan itu, dia harus menjadi kaisar jika dia tidak ingin mati di tengah jalan. Namun, dia bisa melihat bahwa pemuda itu tidak seburuk itu. Dia mungkin kurang dalam banyak pengetahuan umum, tetapi dia juga memiliki banyak keterampilan yang penting untuk kelangsungan hidup. Mampu mengenali tanda-tanda di hutan tanpa mengedipkan mata menunjukkan keakrabannya dengan lingkungan. Sesuatu seperti ini akan meningkatkan kelangsungan hidup vital mereka. Setelah itu, Lin Xiao menemukan tanda-tanda binatang buas yang kuat. Karena itu lebih kuat dari monster peringkat 3, mereka diam-diam setuju untuk menghindarinya. Ketika harus bertarung melawan monster peringkat 4, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Lagi pula, perbedaan antara body training dan Golden Core Stage sangat jauh sehingga menakutkan. Syukurlah, mereka berhasil menemukan bis peringkat 3 setelah melakukan perjalanan lebih lama. Bisakah kamu mengalahkan bis rank 3? Sui Wenyan bertanya. Putri Lan Yihua memiringkan kepalanya sedikit dan kemudian tersenyum tipis. Wajahnya yang biasanya kaku menjadi cerah seketika. Seharusnya. Di tangan sang putri, 2 pedang kecil muncul. Keduanya adalah pedang bermata 2 dan sepertinya sudah sering digunakan. Bau darah masih tertinggal meskipun tidak ada yang tersisa di bilahnya. Mata Sui Wenyan menyipit saat melihat itu. Untuk alasan apapun, dia merasa bahwa yang ada di depannya tidak seperti seorang putri tetapi lebih seperti seorang pembunuh. Desir. Kecepatan gerakan Putri Lan Yihua tidak kalah melawan Lin Xiao. Dia dengan cepat muncul di hadapan babi hutan besar, yang bahkan tidak bisa mendeteksi kehadirannya. Pada saat dia menyerang, binatang itu akhirnya menemukan ada yang tidak beres dan mencoba untuk bergerak tetapi dia tidak bisa. Memotong. Luka bersih di leher binatang itu mengirisnya dengan bersih. Babi hutan itu tidak dapat berbicara lagi saat matanya melihat ke arah Putri Lan Yihua. Sebelum dia bisa melarikan diri, sang putri telah bergerak dan membentuk luka besar di perutnya, darah mengalir keluar dalam volume besar, menciptakan genangan darah kecil di bawah binatang itu. Selesai. Putri Lan Yihua menggunakan pedang kecilnya dan memecahkan tengkorak untuk mendapatkan inti binatang itu. Dia menyimpannya lalu melihat tubuh babi hutan itu. Bagaimana kalau kita makan dulu? Lin Xiao tersenyum bahagia. Tentu. Biar kutunjukkan keahlian memasakku. Bagaimana kalau memasak bersama? Iya. Melihat betapa bersemangatnya Lin Xiao, Sui Wenyan terdiam. Dia dengan sukarela menjaga agar tidak melihat mereka berdua menguliti binatang itu lalu mengambil dagingnya. Tidak perlu baginya untuk melukai matanya dengan melihat keduanya seperti ini. Betapa aku berharap waktu berlalu lebih cepat. Menggunakan ramuan yang mereka bawa, daging panggang terasa lebih enak.
Mereka bertiga menikmati makanan mereka dan menyimpan sisa daging dan tulang di cincin tata ruang. Mereka bisa makan lagi nanti ketika mereka lapar. Atau mereka juga bisa memperdagangkannya dengan yang lain. Tidak perlu terburu-buru. Ayo pergi lagi. Mereka bertiga terus melakukan perjalanan di dalam hutan. Mereka bertemu dengan beberapa binatang yang lebih lemah di jalan dan Lin Xiao menyimpan bangkai ketukannya. Sementara mereka kurang berharga dari inti binatang, mereka bisa memakan daging dari beberapa binatang. Selain itu, mereka mungkin bisa menjual beberapa bagian dari binatang yang dianggap berharga. Dia telah belajar bagaimana mengidentifikasi bagian-bagian berharga itu dan memperhatikan bahwa binatang buas yang mereka buru sejauh ini memilikinya, jadi itu bermanfaat. Ketika langit menjadi gelap, Lin Xiao akhirnya menemukan jejak sungai. Setelah melakukan perjalanan sedikit lagi, mereka akhirnya menemukan sungai yang selama ini mereka cari. Guyuran. Rasanya enak mencuci muka seperti ini. Lin Xiao menyeringai. Dia melihat ke arah sungai dan mengerutkan kening. Kemana kita harus pergi untuk mencari dua kelompok lainnya? Fan Ling berkata bahwa dia sedang berada di dekat air terjun sekarang, jadi kita harus mencoba mencari air terjun. Air terjun. Lin Xiao memandangi sungai di depannya dan mengerutkan alisnya. Air terjun bisa terletak di kedua sisi. Tidak ada petunjuk yang jelas bagi mereka untuk menemukannya. Kita bisa mencoba keberuntungan kita. Putri Lan Yihua bertanya dengan ragu. Mungkin, tidak mungkin kita bisa mengetahui lokasinya dengan informasi aneh yang diberikan kepada kita. Lin Xiao menghela nafas. Ayo istirahat malam ini dan jalan-jalan lagi besok. Iya. Haruskah aku membuat api? Tidak perlu. Mungkin menarik orang untuk datang ke sini. Oke. Bab 215, Uji Coba Hutan 4. Sementara Lin Xiao ingin memiliki api karena hangat, dia juga seorang kultivator. Kultivator tidak benar-benar merasakan malam menjadi dingin karena ki di dalam tubuhnya telah menjaga suhu tubuhnya hampir sama. Tidak perlu baginya untuk khawatir tentang panasnya siang dan dinginnya malam sampai tingkat tertentu. Membuat api saat ini hanya akan menarik pembudidaya lain untuk datang ke tempat mereka. Dia tidak cukup bodoh untuk mencoba hal seperti itu dan mempertaruhkan nyawanya. Malam berlalu dengan tenang. Mungkin karena hutannya luas tapi mereka bertiga tidak bertemu dengan murid lain di sepanjang jalan. Perjalanan mereka juga sangat mulus karena mereka hanya bertemu dengan beberapa monster yang lebih lemah dari mereka. Saat pagi hari, Lin Xiao adalah orang pertama yang bergerak. Ayo pergi, kita sudah cukup istirahat. Oke, desir. Memilih untuk mengikuti sungai ke satu arah, Lin Xiao bertanya-tanya apakah keputusan mereka benar. Saat dia mengikuti sungai, indranya yang tajam mendeteksi beberapa orang yang terletak tidak jauh dari mereka. Ada orang. Haruskah kita membuat jalan memutar? Sui Wenyan bertanya. Dia tidak benar-benar ingin bertemu siapapun karena potensi konflik mungkin terjadi. Tentu. Sisi Lin Xiao melangkah ke samping untuk memasuki hutan. Selama dia masih bisa mendengar gerakan air sungai, mereka tidak akan kehilangan pandangan mereka dari sungai dengan mudah. Membuat jalan memutar kecil seharusnya tidak sulit. Bang! Suara pertempuran terdengar di telinga mereka. Lin Xiao tercengang dan mengalihkan pandangannya ke arah suara itu dan menyadari bahwa ada seorang pemuda di tengah kekacauan itu. Pemuda itu memandangi ketiga lawannya, yang salah satunya telah diserang, dengan waspada. Dia sendirian. Lin Xiao tertegun. Yah, itu mungkin untuk bepergian sendiri jika kamu terpisah dari kelompokmu. Selain itu, jumlah siswa di akademi tidak dapat dibagi tiga, kata Sui Wenyan ragu-ragu. Lin Xiao mengangguk dan menatap pemuda itu. Luolan. Siapa? Sui Wenyan tertegun. Anak yang sombong, jawab Lin Xiao. Jika Luolan tahu bahwa dia dipanggil seperti itu oleh Lin Xiao, dia akan mundur dan mencoba menantangnya. Namun, Lin Xiao benar-benar tidak berharap melihat Luolan di sini lagi. Mereka memang berada di akademi yang sama, namun mereka jarang bertemu satu sama lain karena akademi tersebut sangat besar. Karena tidak ada pihak yang dekat satu sama lain, mengapa mereka harus repot dengan kehidupan satu sama lain? Karena kamu sudah di sini, menyerah saja, Luolan. Jika kamu tidak ingin kehilangan nyawamu,
hancurkan piringmu dan tinggalkan hutan. Wajah Luolan gelap saat dia melihat ketiga orang di depannya. Mereka bertiga adalah murid dari Sekte Wang Luo. Namun, sekte tersebut selalu mengajarkan mereka untuk tidak pernah mempercayai siapapun, termasuk sekte yang sama. Itu sering mengakibatkan konflik antara para murid, namun para tetua tidak akan melakukan apapun untuk menyelesaikannya. Mereka berprinsip bahwa untuk menjadi kuat, mereka harus mengatasi semua kesulitan sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Bajingan, pukulan harimau, bang, desir. Salah satu pemuda memblokir serangan sementara yang lain mencengkeram lengan Luolan. Dia kemudian memutarnya ke belakang sebelum mendorong Luolan ke tanah. Cepat, temukan tokennya dan hancurkan. Bajingan. Ki Luolan meletus saat dia mendorong mereka. Matanya merah. Meskipun dia sangat dirugikan karena peringkatnya saat ini tidak lebih dari pelatihan tubuh peringkat 10, dia tidak akan menyerah. Anda, jelek. Sebuah batu menembus tangan pemuda itu. Wajah pria itu berkerut kesakitan saat temannya berbalik untuk melihat ke dalam hutan. Siapa itu? Lin Xiao keluar, mengabaikan tatapan kesal dari Sui Wenyan dan Putri Lan Yihua. Dia memandang mereka dengan penuh minat. Aku hanya lewat dan menendang batu. Maaf atas masalah ini. Lewat. Sui Wenyan memandang ke langit dan merasa bahwa dunia benar-benar tidak adil. Mengapa dia harus bertemu dengan kaisar masa depan seperti itu? Dia tidak tahu apa-apa selain membuat lebih banyak masalah dan mencampuri urusan orang lain. Apakah kamu kenal dia? Pria muda itu memandang Luolan. Luolan mengerutkan alisnya dan menatap Lin Xiao. Tentu saja, dia mengenal pemuda dari desa itu yang begitu keras kepala dan hampir kehilangan nyawanya karena menantang orang yang lebih kuat darinya. Namun, dia tidak mau mengakuinya dan membahayakan nyawa Lin Xiao. Dia mungkin orang yang keras kepala, tapi dia punya prinsip sendiri. Tidak, dia hanya lewat dan mungkin merasa ini adalah pertarungan yang tidak adil, kata Luolan dengan nada dingin. Teman-teman, jika kamu tidak ingin terlibat dalam perselingkuhan Sekte Wang Luo, kamu harus pergi. Sekte Wang Luo. Memikirkan banyak sekte di akademi, Sui Wenyan ingin melihatnya. Sekte Wang Luo mungkin hanya sebuah sekte kecil, tetapi terkenal karena para murid sering tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Selain itu, masing-masing murid di sana hanya akan memperhatikan keuntungan mereka sendiri dan bukan sekte secara keseluruhan. Meskipun itu mungkin memengaruhi pertumbuhan sekte, itu juga yang memungkinkan para murid tumbuh begitu kuat. Ada beberapa orang dari sekte yang sangat kuat dan bisa dikatakan sangat jenius. Namun karakter mereka membuat mereka dibenci oleh banyak orang di seluruh Sun Kingdom. Nah, aku tidak benar-benar ingin ikut campur, kata Lin Xiao sambil melambaikan tangannya. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu akan menyelesaikan ini. Itu bukan masalahmu, bukan? Tidak, tapi salah satu tujuanku adalah menghancurkan Sekte Wang Luo, jadi aku ingin kerjasamamu untuk itu. Lin Xiao tersenyum, seterus terang mungkin. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.